Kami dari Universitas Quality Brastagi dari kelas 11A12 pada kelompok 3 PKN ingin mempresentasikan hasil konsep dasar PKN yang telah kami pelajari. Saya Maimunah Ronauli Brunei Baho. Belajar merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan. Belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi informasi, yang ketiga menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Upaya guru dalam mengenali sekaligus menguasai karakteristik siswa membutuhkan dukungan dari banyak pihak, di antaranya pengelola sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Pihak pengelola sekolah dapat membantu dengan mengadakan kegiatan yang dapat mengidentifikasi karakteristik siswa. Kegiatan tersebut misalnya tes inteligensi, tes minat bakat, dan bimbingan konseling. Selain pihak pengelola sekolah, diharapkan orang tua juga dapat memberikan masukan dan saran kepada guru menyangkut informasi tentang karakteristik anaknya. Guru juga dapat melakukan pendekatan secara personal untuk lebih mengenal karakteristik siswanya. Seorang guru yang telah mengetahui karakteristik masing-masing siswanya akan lebih mudah dalam merencanakan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam membantu keefektifan proses belajar. Selain itu juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep materi dan berinteraksi terhadap lingkungan. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai. Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis yang mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Menurut Slavin dalam Catrina Triani tahun 2004, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Gagne dalam Cataria Triani tahun 2004, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait, sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Sedangkan menurut Bell-Gardner dalam Udin S. Winataputra tahun 2008, pengertian belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Kemampuan atau keterampilan atau skill dan sikap atau attitude tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Teori deskriptif dan teori preskriptif. Menurut Burner dalam Dagang 1989 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan deskriptif. Preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagian seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi satu proses belajar. Teori menurut behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan.
Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Demikianlah pembelajaran mengenai karakteristik siswa dan teori belajar PKN. Terima kasih. Implementasi pembelajaran PKN yang dimaksudkan di sini adalah suatu usaha mengimplementasikan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pendidikan karakter bagi pengembangan perilaku dan sikap. Penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam upacara bendera, seperti bagaimana kita bersikap dalam upacara itu. Kita diajarkan untuk bersikap hikmat dalam upacara. Selain itu, kita dapat menerapkannya dengan mengikuti kegiatan sekolah seperti organisasi paskibra sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Tujuan konsep PKN. Tujuan konsep PKN adalah dapat mengemukakan berbagai contoh perilaku dan membantu siswa agar dapat mencontohi perilaku yang sesuai dengan moral Pancasila dan tuntunan masyarakat sekitarnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Manfaat konsep PKN. 1. Membentuk rasa nasionalisme. Ketika rasa ini telah tersemat di hati setiap warga negara, keinginan dan kekuatan untuk mempertahankan negara akan terbentuk hingga menumbuhkan semangat rela berkorban. Selain itu, nasionalisme juga dapat menghilangkan ekstremisme dari warga negara. 2. Membentuk rasa patriotisme. PKN yang diajarkan kepada anak didik dapat membentuk rasa patriotisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Rasa patriotisme dapat diwujudkan dalam banyak sekali bentuk sikap dan perilaku, seperti rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta tidak mudah menyerah. 3. Membentuk insan yang berkarakter Indonesia. Manfaat lain dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk insan yang memiliki karakter khas Indonesia. Maksudnya adalah karakter yang berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari bangsa lain. Karakter bangsa Indonesia yang dimaksud Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ksatria Pramudia Pancawati dari kelas 11 A12 Prodi PGSD. NPM saya 2015010109. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok PKN, yaitu teknik penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan. Selamat menyaksikan.
perkenalkan nama saya Gracia Elopani Brutarigan. Saya akan menjelaskan 3 komponen dalam PKN. Ada 3 komponen di dalam PKN. Yang pertama, civic knowledge, kedua, civic cyclist, dan ketiga, civic dispositions. Yang pertama kita akan membahas civic knowledge. Civic knowledge itu berkaitan dengan gagasan dan informasi fundamental diketahui dan digunakan oleh pelajar untuk menjadi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Civic knowledge ini meliputi tentang pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip dan proses demokrasi lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Ada 3 unsur di dalam civic knowledge. Yang pertama unsur politik, yang kedua unsur hukum, dan yang ketiga atau yang terakhir ada unsur moral. Baiklah, kita akan memasuki komponen yang kedua, yaitu civic skills. Civic skill ini merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi sesuatu yang bermakna. Contohnya kayak bermakna di dalam masyarakat, dalam menghadapi masalah di dalam masyarakat, di dalam bangsa, dan di dalam bernegara. Oke, kita akan memasuki komponen ketiga, yaitu civic disposition. Ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan. Sekian hasil presentasi kami kelompok 3 PKN tentang konsep dasar PKN yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan kami ucapkan terima kasih.